Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 4 subtema 3. Maaf, subtema 1 maksud Ibu di buku tema 5. Nah, di sini di halaman 28 ada bacaan tentang Bala Putra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Yuk, kita baca bersama-sama. Bala Putra Dewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putra Dewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, Bala Putra Dewa ini adalah raja dari kerajaan siapa? Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan besar yang ada di Indonesia. Nah, kerajaan ini menyangkup di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan hingga sampai ke Malaysia. Nah, kalian sebagai anak Indonesia harusnya bangga ya, karena pada zaman dahulu pada tahun 850 Masehi ada suatu kerajaan besar yang dipimpin oleh raja yang bernama Bala Putra Dewa, yaitu kerajaan apa sayang? Kerajaan Sriwijaya. Oke. Nah, lalu di halaman 28 di sini ada tugas. Nah, tugas tulislah sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, juga pula alasannya. Nah, kalian tulis sikap Pancasila dari sila keempat. Ayo, siapa yang ingat bunyi Pancasila sila keempat? Apa bunyinya? Ayo, apa yo? Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalian tulis di sini sikap apa ya dari bunyi dari sila keempat yang bisa kalian tuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di situ ada akan kalau di Pancasila keempat itu ada kata-kata kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita sebagai anak Indonesia kita harus menjadi seseorang yang bijak dalam menyikapi suatu hal ya. Contohnya itu misalnya ketika teman kalian bertengkar, kalian mererai. Nah, itu salah satu sikap yang bijak yang bisa kita lakukan sebagai anak Indonesia. Nah, selebihnya kalian tulis sikap apa saja yang mungkin bisa kalian dapatkan dari sila keempat dan kalian tulis juga alasannya apa. Ya, itu tugas di halaman 29. Langsung ya, nih di halaman 31 ada gambar candi. Nah, ini adalah Candi Muara Takus. Nah, Candi Muara Takus adalah salah satu candi bukti dari peninggalan kerajaan Sriwijaya. Nah, ini dibangun pada saat kerajaan Sriwijaya ya, Nak ya. Nah, ini namanya Candi Muara Takus. Selanjutnya, kita langsung loncat ke halaman nih, ke halaman 31 di pembelajaran 5. Nah, di sini ada satu teks, kita baca dulu bersama-sama di halaman 37. Pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu. Nah, ini adalah peta kekuasaan dari Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit ini kerajaan paling besar di Nusantara di Indonesia ya, mulai dari Papua sampai dengan Sumatera ya hingga ke Malaysia, Kedah. Nah, ini menjadi salah satu bentuk dari daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Nah, jadi selain ada Kerajaan Sriwijaya di Indonesia juga ada namanya Kerajaan Majapahit. Nah, salah satu bentuk dari peninggalan Kerajaan Majapahit yaitu adanya Candi Panataran.
Nah, Candi Panataran sebagai bukti dari peninggalan Kerajaan Majapahit. Siapa tokoh-tokoh yang ada pada Kerajaan Majapahit? Nah, di sini ada Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Nah, di sini Majapahitlah Gajah Mada. Di sini ada teks. Nah, yang menceritakan tentang Majapahit adalah Gajah Mada. Kita baca bersama-sama ya. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada menyelamatkan rajanya Prabu Jayanegara. Ini nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kehirupan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Kita loncat ke nomor 3. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak menunjukkan itu karena ia ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sedang. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Ketah dan Sedang. Nah, kita beralih ke nomor 4. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa. Nah, buah palapa itu adalah jenis rempah-rempahan bila belum berhasil menguasai pulau-pulau Nusantara. Nah, lalu kita beralih ke nomor 5. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kartagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Nah, kita balik lagi ke sini. Tadi katanya kalau kekuasaan Majapahit itu hampir seluruh di Indonesia. Nah, nih titik-titik yang ada di pulau ini. Nah, ini adalah salah satu daerah yang masuk ke dalam wilayah kerajaan atau kekuasaan Majapahit. Sangat luas ya nak ya. Bahkan katanya sampai Majapahit itu kekuasaannya di garang-garang itu sampai ke ke negara Malaysia dan Thailand. Masya Allah, sangat besar ya sayang ya. Nah, di sini di halaman 39 ada tugas ya. Nomor 1 hingga nomor 5 Ibu mau kalian mengerjakan di halaman berapa sayang? 39. Lalu untuk selebihnya Ibu mau kalian membaca sendiri di kotak yang berwarna hijau ini ya. Kalian baca, setelah kalian baca, nah kalian kerjakan juga. Tulis pendapatmu tentang Candi Panataran pada kolom berikut. Nah, kalian tulis pendapat kamu tentang Candi Panataran. Ingat, kalau pendapat berarti ditulisnya itu minimal berapa sayang? 1 paragraf. Nah, cukup itu saja tugas hari ini ya. Selanjutnya setelah dibaca jangan lupa dikerjakan dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya nak ya katanya. Karena sekarang sedang musim hujan dan gampang sakit, Ibu mau kalian tetap harus menjaga kesehatan. Cukup sekian video dari Ibu hari ini. Ibu harap kalian semua menonton video dari Ibu, karena ketika misal Ibu kirim videonya di grup WA, maka videonya akan terpotong. Jadi Ibu akan upload video ini ke YouTube. Tetap semangat dalam belajar ya sayang ya. Jangan malas-malas karena kita akan mau PTS nanti di bulan Desember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Oh ya, jika ada yang ingin bertanya boleh tanya Ibu langsung secara japri. Wassalamualaikum.